Seminggu setelah Blackpink Show 11-12 Maret, pada 18 Maret 2023, Megawati bertemu Presiden Jokowi di Istana Merdeka selama 3 jam. Pertemuan ini setelah bom atom pertama dijatuhkan PDIP di atas perhelatan Piala Dunia U20 pada tanggal 14 Maretnya. Ya, kita namakan saja bom atom Koster. Setelah pertemuan dengan Presiden Jokowi itu, ternyata Megawati menjatuhkan bom atom kedua, yaitu bom atom Ganjar pada 23 Maretnya. Pernyataan resmi FIFA terkait pembatalan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 membedakan dua peristiwa. Peristiwa satu terkait dengan statement due to the current circumstances atau kondisi akhir-akhir ini yang dihitung atau diukur dari tanggal pernyataan resmi FIFA 29 Maret 2023. Dan peristiwa dua terkait dengan statement the tragedy that occurred in October 2022. Kalau peristiwa dua ini, keterangan waktunya sudah jelas. Nah, mari kita baca kalimat lengkapnya. FIFA has decided due to the current circumstances to remove Indonesia as the host and so on. Jelas di sini, karena current circumstances, maka di-remove. Sedangkan terkait peristiwa yang kedua, FIFA justru menegaskan dimulai dengan kalimat despite this decision, yang maknanya adalah sekalipun adanya keputusan pencabutan hak atau pembatalan Indonesia sebagai tuan rumah, FIFA tetap berkomitmen untuk membantu PSSI dalam transformasi sepak bola Indonesia menyusul tragedi di bulan Oktober 2022. Yang benar adalah pembatalan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia bukan karena tragedi di Oktober 2022 tanpa harus ada kata-kata kanjuruhan. Tetapi pembatalan adalah karena kondisi akhir-akhir ini atau kondisi belakangan, current circumstances, yang terjadi dekat-dekat tanggal surat atau pernyataan resmi FIFA 29 Maret 2023 tanpa harus menyebut kata Israel. Nah, ada kondisi apa di sekitar tanggal itu, tanggal 29 Maret 2023 itu? Ada dua kejadian, yaitu pernyataan Gubernur Wayan Koster pada 14 Maret dan pernyataan Gubernur Ganjar Pranowo pada 24 Maret. Yang memang potensial menimbulkan gangguan Kamtibmas. Tetapi ada hal kritikal yang perlu kita pahami juga sehubungan dengan intelligence assessment soal Kamtibmas ini. Sebelum pernyataan kedua kepala daerah itu dari sudut intelligence assessment, baik oleh Situation Room di PDIP maupun BIN, ya, mereka berdua ini kan historically memang dekat ya, sebagaimana Megawati dulu dengan Benny Murdani. Itu memang tidak ada gangguan potensial atau yang serius terhadap keamanan pelaksanaan Piala Dunia sebelum pernyataan kedua kepala daerah ini. Itu sebabnya akan dilakukan drawing di Bali pada 31 Maretnya. Tetapi setelah pernyataan Koster dan Ganjar ini, intelligence assessment-nya memang berbeda. Memang ada potensi gangguan serius Kamtibmas yang katakanlah mengancam. Nah, perbedaan antara sebelum dan sesudah ini penting sekali untuk dicermati karena banyak yang mengacaukan konteksnya untuk kepentingan masing-masing. Sebab protes kehadiran Israel oleh kaum garis keras itu sudah sejak pertengahan 2022
Dan tidak ada pengaruhnya bagi FIFA. Mereka ini sudah sejak kejadian kilometer 50 pada tiarap. And thanks to Satgasus Merah Putih. Baru setelah kaum nasionalis yang menolak Israel, mana lagi ini kan partainya Presiden RI, maka political repercussions-nya itu sampai ke Zurich. Maka terbitlah pernyataan resmi FIFA terkait. Profesor Maurizio Borrero dari St. John University di New York melakukan telaahan tentang sejarah olahraga, khususnya sepak bola. Dari riset di library-nya Time Magazine, saya menemukan telaahan Profesor Maurizio ini tentang negara-negara mana saja yang pernah di-ban oleh FIFA dan apa sebabnya. Saya akan tampilkan beberapa di antaranya. Pertama, Rusia tahun 2022. Di Februari 2022 itu FIFA dan UEFA, di antaranya Inggris, Polandia, dan Swedia, itu melarang tim nasional pria Rusia bertanding di Piala Dunia Qatar. Dan klub-klub Rusia juga dilarang bertanding melawan berbagai klub di negara-negara di bawah UEFA, Eropa. Tim wanitanya juga kena, dilarang main dalam kompetisi Euro 2022. Akibatnya terjadi apatisme di sana-sini dalam Liga Sepak Bola Rusia, juga apatisme di kalangan supporter. Selain itu pemain asingnya pada pergi, ya babak belur lah seperti diberitakan dalam The Moscow Times ini. Nah, di Februari 2022 itu juga FIFA memberikan sanksi kepada dua negara sekaligus, Kenya dan Zimbabwe. Bahasa FIFA sama, intervensi pemerintah. Kalau yang di Kenya itu terkait kasus korupsi yang ditutupi oleh otoritas bentukan pemerintah, yang di Zimbabwe kasus pelecehan seksual wanita wasit yang juga ditutupi oleh otoritas setempat. Kuwait diskors pada Oktober 2015 karena undang-undang pemerintah yang menurut FIFA mengganggu independensi asosiasi sepak bola Kuwait. Ini melanggar statuta FIFA. Jadi soal intervensi juga. Akhirnya pada 2016 Kuwait harus kehilangan hak ikut prakualifikasi Piala Dunia 2018. Sanksi Kuwait ini berlangsung selama kurang lebih 2 tahun dan dampaknya secara domestik juga mirip apa yang terjadi di Rusia. Sanksi FIFA untuk Indonesia tahun 2015 juga sama dengan Kuwait soal intervensi versus independensi FIFA. Sanksi dicabut tahun 2016, tapi Indonesia kan nggak bisa ikut prakualifikasi Piala Dunia 2018 seperti Kuwait juga. Dan juga Piala Asia 2019 nggak bisa ikut. Ya dampaknya kita semua masih ingat ya. Kita semakin jadi jago kandang di segala umur. Tahun 2011, Myanmar kena sanksi. Ini gara-gara kelakuan supporter yang melempari batu dan botol ke wasit dan pemain dari Oman. FIFA memberikan kemenangan untuk Oman yang kebetulan saat itu sudah memimpin 2-0. Nah, Myanmar dilarang lanjut prakualifikasi Piala Dunia 2014 dan semua kompetisi dalam ekosistem FIFA sampai tahun 2018 juga dilarang. Nah, kemudian Myanmar ini melakukan appeal, banding, dan dikabulkan. Pada dekade-dekade yang lebih silam, Profesor Borrero ini mencatat Chili di-ban dari Piala Dunia 1994 di Amerika Serikat. Gara-gara kelakuan curang kiper mereka, si Roberto Rojas, yang main drama dizolimi supporter Brazil, padahal dia menyelipkan silet di sarung tangan kipernya dan melukai diri sendiri. Lalu Yugoslavia, yang dilarang main di Piala Eropa tahun 1992 dan Piala Dunia 1994. Ini terkait isu Bosnia-Herzegovina.
Lalu Meksiko yang dilarang main di Piala Dunia 1990 di Italia, ini untuk tim seniornya, gara-gara tim juniornya setahun sebelumnya menyelundupkan pemain overage, umurnya di atas yang seharusnya pada kualifikasi Piala Dunia Remaja tahun 89. Nah, di tahun 1961, Afrika Selatan juga kena sanksi terkait isu apartheid. Jadi, sanksi FIFA itu secara kasuistik bisa macam-macam. Soal aturan, soal kelakuan supporter, soal kelakuan pemain, pelecehan seksual. Tapi dari kacamata FIFA umumnya sanksi dijatuhkan dalam bahasa intervensi pihak ketiga di luar FIFA dan asosiasi sepak bola negara terkait. Jadi yang akan dicatat dalam sejarah dunia sepak bola dalam 10, 20, 100 tahun ke depan soal kenapa Piala Dunia U20 2023 di Indonesia dibatalkan adalah karena masalah penolakan tim Israel, bukan versi macam-macam lainnya yang belakangan ini marak beredar di publik kita. Dan alasan ini jugalah yang sudah banyak diberitakan di berbagai media internasional karena mereka mampu menafsirkan pernyataan FIFA dengan benar. FIFA itu memang semacam negara dalam negara yang diakui oleh 211 asosiasi sepak bola berbagai negara. Lebih besar dari member states-nya PBB yang 193 negara. Jauh di atas Israel yang kedaulatannya diakui oleh 165 negara. Apalagi dibandingkan Palestina yang hanya diakui oleh 138 negara saja. Statistik ini mau menjelaskan kenapa Profesor Mauricio Borrero tertarik meneliti tentang sejarah sepak bola dunia dan pengaruhnya. Kekhawatiran Sekjen PDIP Hasto Kristianto soal pemaksulan impeachment Presiden Jokowi harus dibaca sebagai dampak politisasi setelah pernyataan Gubernur Ganjar dan Gubernur Koster, bukan sebelumnya. Mengapa demikian? Karena bahkan Megawati sendiri pun masih mendukung dan mau mengalah terkait kegiatan HUT ke-50 PDIP digeser dari Gelora Bung Karno ke GI Expo Kemayoran. Kalian masih mau kumpul lagi apa enggak? Nah, Ibu udah tugasi. Saya udah bilang tadi sama Pak Jokowi. Tadinya ini perayaan akan dibuat di GBK. Tapi waktu itu pengurus GBK Gelora Bung Karno bilang untuk pertandingan sepak bola itu. Akhirnya kita dapat di sini. Karena tadinya maunya di GBK. Sikap Megawati ini pasti sudah berdasarkan intelligence assessment yang tadi kita bahas. Memang pada kesempatan itu Megawati juga mengatakan, nah jadi siap-siap loh. Maksudnya apa? Nanti bulan Bung Karno tanggal 1 Juni insya Allah akan dilakukan lagi konsolidasi. Itu diadakannya di Gelora Bung Karno. Dan lalu ada yang berpendapat Megawati sengaja ingin menabrak jadwal Piala Dunia. Kalau ada teori yang mengatakan demikian, bahwa demi pelaksanaan hari lahir Pancasila 1 Juni 2023, lalu Piala Dunia yang sudah dipersiapkan 3 tahun lamanya disabotase oleh PDIP, maka teori itu terlalu kekanak-kanakan. Peringatan 1 Juni itu aktivitas yang berulang dari tahun ke tahun, sedangkan jadi tuan rumah Piala Dunia adalah peluang emas yang belum tentu dalam 50 tahun lagi bisa terulang. Dan seorang politikus kawakan apalagi negarawan, sekali bermegawati tidak akan melakukan zero sum game, sebodoh ini. Faktanya, sampai sebelum pernyataan dari Ganjar dan Koster, PDIP jelas mendukung Piala Dunia U20. Sebagaimana ditunjukkan
oleh sikap mengalah Megawati barusan. Jikapun tidak ada penarikan dukungan oleh PDIP melalui kedua kadernya itu, maka peringatan hari lahir Pancasila 1 Juni 2023 tetap akan digelanggang olahraga Bung Karno tanpa bertabrakan dengan jadwal Piala Dunia. Lokasi Gelora Bung Karno ini adalah nama resmi untuk fasilitas atau infrastruktur di kompleks olahraga di Senayan itu. Bukan hanya merujuk pada stadion utamanya saja. Jadi bisa digeser ke Istora plus sebagian parkir timur misalnya, atau di Stadion Madia plus lapangan sampingnya, atau di Bali Sidang Jakarta plus parkir timur. Nah, kesemua alternatif ini berada dalam lokasi Gelora Bung Karno. Lagi pula hubungan antara tempat peringatan dan tanggal lahir Pancasila itu juga hanya simbolistik saja, bukan historis. Kalau hubungannya historis, ya peringatan hari lahir Pancasila seharusnya dilaksanakan di Gedung Pancasila milik Kementerian Luar Negeri. Di gedung itulah BPUPKI melaksanakan sidang-sidangnya. Disitulah Soekarno pertama kali berpidato tentang gagasan Pancasila pada 1 Juni tahun 1945. Bagi saya, narasi Sekjen Hasto Kristianto yang khawatir terhadap pemakzulan Presiden Jokowi mengindikasikan bahwa akses dia ke Situation Room PDIP juga terbatas in one way or another. PDIP itu partai besar dan Hasto sudah jadi sekjen sejak 2014, sudah 9 tahun. Terlalu naif kalau kita meyakini bahwa tidak ada faksi-faksi di internal PDIP yang tidak ingin Hasto diganti. Ini kan bukan partai sekumpulan malaikat. Pramono Anung itu jadi sekjen 5 tahun, dari 2005-2010. Almarhum Cahyokumolo 4 tahun, dari 2010 sampai 2014, lalu digantikan oleh Hasto sampai hari ini. PKS itu pernah punya sekjen orang yang sama selama 15 tahun lamanya. Nah, silakan Anda lakukan studi ilmiah apakah posisi sekjen yang dijabat orang yang sama begitu lamanya di suatu parpol adalah sesuatu yang lebih banyak bermanfaat atau lebih banyak mudaratnya. FIFA memang mengatur 6 bulan sebelum pelaksanaan seluruh lapangan yang ingin digunakan tidak boleh digunakan untuk kegiatan lainnya. Tapi kan kemudian ada Blackpink tampil di bulan Maret 2023, tanggal 11-12-nya. Nah, event si Blackpink ini 2 bulan setelah pernyataan Megawati pada HUT ke-50 PDIP soal penggunaan Gelora Bung Karno itu. Atau juga sekitar 2 bulan sebelum tanggal pembukaan Piala Dunia pada bulan Mei tanggal 20 tahun 2023. Sehari setelah acara Blackpink itu keluar berita Erick Thohir marah-marah gara-gara rumput di GBK pada botak. Ini aneh karena seolah-olah Erick Thohir tidak paham bahwa rumput lapangan bola itu kalau dijingkrakin oleh ribuan orang selama 2 hari berturut-turut tidak akan rusak. Ya, coba Anda cek di Instagram Erick apakah dia ikut nonton Blackpink ini atau tidak. Kalau Anda lakukan observasi medsos, ada beberapa politisi pejabat yang pada flexing nonton Blackpink. Padahal usia mereka barangkali lebih cocok jadi bapak atau bahkan kakeknya si Lisa atau si Jenny. Tapi saya paham kalau dari sudut pandang situation room-nya PDIP, yang dilihat adalah efek elektoral dari para fans Blackpink ini dibalik statistik bahwa Indonesia adalah negara ketiga terbesar
pemuja Blackpink setelah India dan Thailand. Ada 640 juta views, padahal penduduk Indonesia kan 270 juta jiwa. Ini artinya dari yang 270 juta jiwa itu segmen Gen Z dan Gen X yang akan membentuk 60% konstituen di pemilu 2024 telah menonton Blackpink berulang sebanyak 2,3 kali. Ya, ini bahasa statistik ya. Anda lihat di sensus tahun 2020 saja kedua segmen ini proporsinya sudah 53,5% dari total populasi Indonesia. Sekarang tahun 2023. Nah, terang benderang di sini bahwa para Blinks ini adalah pemilih potensial, sangat potensial. Seminggu setelah Blackpink Show 11-12 Maret, pada 18 Maret 2023, Megawati bertemu Presiden Jokowi di Istana Merdeka selama 3 jam. Pertemuan ini setelah bom atom pertama dijatuhkan PDIP di atas perhelatan Piala Dunia U20 pada tanggal 14 Maretnya. Ya, kita namakan saja bom atom Koster. Setelah pertemuan dengan Presiden Jokowi itu, ternyata Megawati menjatuhkan bom atom kedua, yaitu bom atom Ganjar pada 23 Maretnya. Piala Dunia U20 itu berada pada level ketiga tertinggi dalam ekosistem turnamen FIFA setelah kelas senior putra, senior putri, atau kedua paling bergengsi di kelompok putra. Jadi FIFA World Cup U20 ini memang kelasnya itu sangat tinggi karena posisinya itu adalah turnamen kedua terbesarnya FIFA di area men. Jadi FIFA World Cup senior putra, FIFA World Cup senior putri, dan yang ketiga adalah FIFA World Cup U20 untuk putra. Jadi level ini adalah level yang sangat tinggi, dan tim nasional kita untuk di level Asia ini kita harus akui Asia saja posisinya kita belum pernah juara, Pak. Kita belum pernah lolos 8 besar. Ini Asia, kita ngomongin masalah AFC. Nah, sekarang kenapa kita membawa FIFA World Cup U20 ini ke sini? Ini harus menjadi katalis. Dari sudut pandang ini, kalau tidak dibatalkan, itu artinya Presiden Jokowi memberikan legacy ke dalam sejarah bangsa Indonesia di masa depan. Ini bukan event kaleng-kaleng. Karena FIFA World Cup U20 ini adalah tempat lahirnya Messi, tempat lahirnya Pogba, tempat lahirnya Maradona, dan banyak tempat lahirnya Harry Kane, dan banyak atlet-atlet pesepak bola dunia elit lainnya yang berlaga di U20 ini dan juga menjadi juara di U20 ini. Itu sebabnya infrastruktur pertandingan telah dipersiapkan dengan sangat baik dan sudah lolos standar FIFA. Kalau kita lihat mengenai fasilitas, ya FIFA sudah bicara lapangan yang sebelumnya belum siap. Terima kasih pemerintah pusat benar-benar mempersiapkan lapangan itu dan sehingga bisa qualified, lolos semuanya lapangan. Tetapi seperti halnya Blackpink tadi, kasus Piala Dunia U20 ini pun memiliki dimensi politik kontemporernya sehubungan dengan pergantian kekuasaan di tahun 2024. Menggabungkan kedua dimensi ini, legacy dan politik kontemporer, memang bukan barang gampang. Tapi yang urusan bola ini memang pusing saya 2 minggu ini gara-gara bola. Pusing betul. Karena apapun itu sudah sulitnya, sangat sulit sekali untuk bisa menjadi tuan rumah itu. Yang mengajukan, bukan 1, 2, 3, puluhan negara mengajukan. Dan kita juga ikut mengajukan, lobby sana, lobby sini menyampaikan kesiapan infrastruktur dan fasilitas-fasilitas kita.
Akhirnya terakhir 3 negara dan kita dipilih. Kita menyiapkan 3 tahun. Lapangannya dicek, perbaiki, dicek lagi, diperbaiki, dicek lagi. Tidak semudah itu. Dan saat kita menandatangani garansi country host garansi, di situ sudah tercantum semuanya apa-apa yang harus kita komitmenkan dan kita tanda tangan. Kemudian juga provinsi maupun kota yang ditunjuk itu juga ada tanda tangan juga. City host komitmen ada semuanya, tanda tangan. Tapi ya memang itu sudah menjadi kehendak Allah. Kita terima sebagai sebuah pembelajaran ke depan agar tidak terjadi lagi. Itu aja yang bisa kita ambil pelajaran dari urusan bola. Tapi aduh, pusing betul ngurus bola. Pusing. Presiden Jokowi saja pusing. Maka mereka yang mudah mengklaim bahwa persoalannya sebenarnya adalah begini-begini atau begitu-begitu, pasti lebih tahu dan pasti lebih pintar dari Presiden Jokowi sendiri. Dijatuhkannya 2 bom atom oleh Megawati sebelum dan sesudah pertemuan 3 jam dengan Presiden Jokowi pada 18 Maret itu, faktanya menimbulkan collateral damage yang serius. Bukan hanya pembatalan oleh FIFA dan sanksi FIFA, tapi juga terjadi tabrakan cara pandang strategi politik antara Megawati dan Presiden Jokowi. The first is the owner of PT yang punya amanat konstitusional untuk menentukan paslon capres-cawapres. Sedangkan the latter is the carrier of existing fat coalition. Jadi pertemuan 18 Maret yang 3 jam lamanya itu adalah critical points of analysisnya. Dan ini sudah saya bahas detail pada video yang lalu dengan judul Presiden 2024 dan Bandar Politik. Dengan asumsi Anda telah menyimak video saya dan telah paham bagaimana para political market makers melihat fenomena pemilu melalui apa yang sekarang banyak diberitakan sebagai koalisi besar, the Fat Coalition, maka Anda bisa memahami apa yang dimaksud oleh Ketum Golkar Erlangga Hartarto terkait koalisi besar ini. Koalisi besar di mana-mana menguntungkan Indonesia. Jadi kita tunggu tanggal mainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menulis tentang koalisi besar ini pada bulan September tahun 2022. Dan video saya yang lalu menjelaskan dengan lebih gamblang tentang apa yang saya maksudkan dengan cara pandang Erlangga Hartarto ini sebagai political market makers. Soal koalisi besar ini sekarang juga sudah diamini oleh Prabowo Subianto, Gerindra, dan semua pemilik amanat PT lainnya yang berkumpul di kantor DPP PAN pada Minggu 2 April yang lalu. Perbedaan antara Megawati dan Jokowi terletak pada cara pandang antara winning coalition dan winning party. Winning coalition itu adalah fenomena kemenangan pada tahap pasca pemilu yang 5 tahun lamanya sampai pemerintahan sang pemenang pemilu berakhir. Yang publik umumnya luput memperhatikan adalah koalisi atau kerjasama politik itu terjadi di tahap pra-pemilu dan pasca pemilu. Kalau kita gunakan jadwal pemilu 2024 nanti, atau prosesnya sudah berjalan sejak tahun lalu, maka tahap pra-pemilu itu berakhir pada saat pendaftaran dan penetapan paslon terkait oleh baik satu partai maupun gabungan koalisi-koalisi pada 25 November
2023 itu batas waktu akhirnya, batas finalnya. Dengan paslon sudah resmi ditetapkan oleh KPU, maka berakhirlah dinamika koalisi di tahap pra-pemilu ini. Tidak bicara lagi partai mana mendukung siapa. Selesai. Selanjutnya mereka tinggal fokus pada tahap pemilu, berkampanye dan mengawal pencoblosan suara di TPS-TPS. Tetapi setelah hasil-hasil tahap pemilu definitif, khususnya jatah kursi di DPR RI sudah definitif juga, maka dimulailah dinamika koalisi tahap pasca pemilu yang berlangsung 5 tahun lamanya sampai pemerintahan sang pemenang pemilu berakhir. Presiden Jokowi yang awalnya idealis dan murni ingin kabinet kerja yang dipenuhi orang-orang profesional akhirnya sadar dan menyerah setelah begitu banyaknya kebijakan pemerintahannya digantung oleh para politisi di DPR ini. Maka satu persatu orang politik yang tadinya bukan koalisi Jokowi JK di tahap pra-pemilu masuk ke kabinet kerja 2014-2019 mendukung Presiden Jokowi di tahap pasca pemilu. Sedangkan winning party adalah fenomena di tahap pra-pemilu dan pemilunya saja. Dalam konteks ini, kepentingan Jokowi melalui berbagai events sekelas Piala Dunia U20 atau G20 yang lalu atau KTT ASEAN di bulan Mei nanti yang akan datang adalah memaintain approval rate. Itu sebabnya dia kembali menugaskan Wisnu Tama untuk merancang acara pembukaan dan penutupan Piala Dunia U20 kalau tidak dibatalkan. Finalnya itu akan dilaksanakan di Solo. Untuk KTT ASEAN nanti Wisnu Tama juga yang menjadi otaknya. Jokowi tidak ada lagi urusan dengan electability rate atau elektabilitas. Yang penting bagi Presiden Jokowi adalah approval rate. Ini sebagai modal politik untuk positioning dirinya sebagai kingmaker sekaligus untuk memaintain agar pengaruhnya di fase lame duck nanti masih kuat. Nah, fase lame duck ini memang dibenci oleh semua presiden di seluruh dunia yang outgoing. Ini hal yang tidak bisa dihindari. Yang bisa dilakukan adalah memaintain agar pengaruh politiknya tetap real, tetap terasa. Dan hal itu ada pada approval rate. Winning coalition ini adalah fakta sejarah politik kita sejak pemilihan langsung di era reformasi ini dimulai tahun 2004 sampai hari ini. Coba Anda riset dalam 2 periode pemerintahan Presiden SBY, siapa saja winning coalition-nya? Hal yang sama juga berlaku dalam 2 periode pemerintahan Presiden Jokowi. Winning coalition ini fakta, bukan khayalan yang tidak bisa dibantah oleh pengamat politik manapun. Indonesia itu negara demokrasi, bukan kerajaan, bukan kekaisaran. Anda tidak bisa berkuasa sendirian. Dalam demokrasi, kekuasaan itu memang harus didistribusikan, dibagi-bagi. Tidak peduli Anda suka atau tidak, faktanya koalisi besar itu pilihan terbaik dari pilihan-pilihan terburuk yang ada untuk mewujudkan tradisi gotong royong khas Indonesia. Dalam politik prinsip minus malum memang tidak terhindarkan. Inilah realisme politik. No one pretends that democracy is perfect or all-wise. Indeed, it has been said that democracy is the worst form of government
except for all those other forms that have been tried from time to time. Apa yang dikatakan oleh Winston Churchill ini, sialnya masih terbukti benar sampai saat ini. Dari kacamata political market makers, Anda juga tidak akan sulit memahami duet Prabowo Sandi di Gerindra dan P3 untuk memperkuat political positioning Gerindra itu sendiri dalam konteks political market making. Fenomena pindahnya Sandi ke P3 menurut saya perlu dibaca sebagai duet, bukan duel, antara Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno. Ini mirip dengan strategi Golkar di tahap pra-pemilu dan pemilu 2014. Mereka punya LBP dan JK di kubu Jokowi, tapi partai Golkarnya sendiri ada di kubu Prabowo Hatta. Faktanya, pada tahap pasca pemilu, mereka semua ada di kubu winning coalition-nya Presiden Jokowi. Sandiaga Uno itu kaya raya dari investasi saham. Dia khatam semua bacaan dalam urusan beginian. Cara membaca permainan dalam investasi politik, dalam pasar politik, itu mirip dengan permainan dalam investasi saham di pasar modal. Kita ketemu lagi di edisi AI berikutnya. Tanah airku tidak